dosamu bisa dibersihkan dengan taubatmu. Apa yang kedua? Dosamu bisa dibersihkan dengan taubatmu. Ustaz, mohon maaf ya, yang di sini punya dosa atau tidak? Punya dosa? Sedikit atau banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget. Ustaz, bagaimana caranya kita yang punya banyak dosa? Ustaz juga punya banyak dosa. Semua banyak dosa. Tapi ingat, kata Nabi, setiap manusia pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah Allah mengampuni dosa kita? Iya. Selama kita benar-benar bertobat, Allah mengampuni dosa kita. Walaupun kita punya banyak dosa, seluas lautan, ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan itu. Kalau kita punya banyak dosa setinggi gunung, ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung itu. Selama kita bertaubat, minta ampun, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Ustaz, bagaimana caranya bertobat? Ada 3. 1, kita menyesal pernah melakukan kesalahan itu. Menyesal, Ustaz, menyesal. Yang kedua, kita berhenti tidak melakukan dosa itu. Dan yang ketiga, kita berjanji untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Maka bagaimana cara yang paling mudah? Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang dari 100 kali setiap hari beristighfar. Padahal itu Rasulullah, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya sempurna, dosanya tidak ada. Tapi tidak pernah kurang dari berapa kali tadi? 100 kali beristighfar. Kita ini siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Sedikit. Dosa? Maka bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar. Terus apalagi Ustaz? Sholat. Sholat itu mengampuni dosa. Masya Allah. Bapak Ibu, sholat itu mengampuni dosa. Dari subuh kita pagi bikin dosa, zuhur kita sholat, maka saat sholat zuhur dosa kita di pagi sampai siang diampuni oleh Allah. Selepas zuhur dosa lagi, nanti asar kita sholat lagi, diampuni dosa kita. Selepas itu dosa lagi, maghrib sholat lagi, diampuni dosa kita. Ustaz, kalau begitu kita masih bisa bikin dosa, kan nanti masih ada sholat malam. Kata siapa? Sholat malamnya masih ada, kitanya masih ada atau tidak? Betul sih? Sholat malamnya mungkin masih ada, kitanya masih ada atau tidak? Betul? Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Hanya yang pasti, semua pasti akan mati. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di depan, Ustaz Hilman. Wah, kita semua pasti akan mati, Ji. Jadi gimana Ustaz? Orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka sebelum ajal menjemput kita, segera bertaubat. Karena mati tak pandang bulu, karena mati tak pandang usia, betul? Kita tidak tahu siapa yang duluan akan mati. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustaz Hilman belakangan, bisa. Atau Ustaz Hilman belakangan, Bapak Ibu duluan.
Jadi yang duluan siapa, Ji? Kita semua pasti akan mati. Ustaz kan masih muda, masih lama. Kata siapa? Sekarang banyak yang masih muda, tapi Allah panggil usianya. Betul? Maka orang yang paling cerdas ingat mati, kemudian nyiapin bekal. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Maka Ustaz Hilman, kalau kita semua akan mati, berarti bekal apa yang perlu kita siapkan? Kata Nabi, ada 3 bekal yang tidak akan terputus ketika nanti kita meninggal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Nanti kita bahas di belakang itu.